Nabi Sulaiman alaihi salam dari negeri Ursyalim adalah putra Nabi Daud alaihi salam yang memimpin negeri ini dengan sangat bijaksana. Negeri Ursyalim dikaruniai tanah yang subur dan diberikan curahan rizki yang berlimpah. Kerajaan Ursyalim merupakan kerajaan terkaya sepanjang masa. Tidak ada kerajaan manapun sebelum dan setelah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa menandingi kekayaannya. Negerinya begitu luas, bahkan di dalam istananya terbentang padang yang sebagian dihampari emas dan sebagian dihampari perak sebagai permadaninya. Dan jika tentaranya berbaris di padang itu, panjang barisannya tidak kurang dari 3 mil. Selain itu, sebagai seorang nabi, Nabi Sulaiman diberi mukjizat yang luar biasa. Dia menguasai bahasa binatang dan jin. Tidak heran jika kekuasaannya tidak hanya meliputi umat manusia, tetapi juga menguasai kerajaan binatang dan kerajaan jin. Kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin, sehingga dia bisa sampai di suatu tempat hanya dengan hitungan detik. Meski kerajaannya begitu luas, Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menjamin kemakmuran rakyatnya. Setiap hari beribu-ribu ternak dikurbankan dan dagingnya dibagikan kepada rakyat. Piring-piring sebesar kolam dan periuk-periuk yang tidak pernah meninggalkan tungkunya tersebar di wilayah kerajaan, sehingga rakyat tidak pernah kekurangan makanan. Selain itu, kebijakan dan kearifan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak perlu diragukan lagi. Suatu hari tatkala Nabi Sulaiman bepergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan. Nabi Sulaiman melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ, ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, serasa bersyukur kepada Allah atas kurnia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Wahai prajuritku, hati-hati, kita melewati lembah semut. Jangan sampai ada seekor semut pun yang terinjak oleh kalian. Wahai Nabi utusan Allah, terima kasih. Engkau telah mendengar suara kami, sehingga tak satu pun semut terinjak oleh pasukanmu. Nabi Sulaiman merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Suatu hari, Nabi Sulaiman memanggil para menterinya. Wahai menteriku, bangunkanlah sebuah masjid yang besar dan indah sebagai tempat kita beribadah kepada Allah. Laksanakanlah. Baik, wahai Nabi Allah, kami laksanakan titah paduka. Maka dibangunlah sebuah masjid yang megah di Palestina. Lantainya yang licin berlapis marmer, atapnya dilukis kaligrafi berukir dan logamnya terbuat dari logam terbaik. Dan masjid ini bernama Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis.
Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San'a, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan. Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengurniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus dan benar. Nabi Sulaiman berkata kepada hudhud, Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu. Karena berita yang engkau bawakan ini, aku anggap penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu ini, bawalah suratku ini ke Saba dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya, sambil menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku ini. Hudhud terbang kembali menuju Saba, dan setibanya di atas istana kerajaan Saba, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Bilqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu paling tinggi. Datanglah kepadaku untuk berserah dan tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan
dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusan-Mu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya, demi menjaga keselamatan-Mu dan keselamatan kerajaan-Mu." Ratu Bilqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kita mengutamakan cara kekerasan. Dan kalau perlu kita tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyabung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi, aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kita menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kita menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh berhasil menyerbu masuk kota-kota ini, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kita. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang terdiri dari barang-barang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Bilqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah dan hinggap di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud, memberitakan kepadanya rancangan Bilqis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Bilqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah, yang tiada taranya, yang menyilaukan mata utusan Bilqis bila mereka tiba. Tatkala utusan Ratu Bilqis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, dan mengaruniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang dari makhluknya. Di samping itu, aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya, dan dianugerahi kerajaan yang luas, yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat dan tidak akan terkalahkan di negeri Saba, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina dina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya. Jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku
dan datang berserah diri kepadaku. Utusan Bilqis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Bilqis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Bilqis bahwa ia memiliki kekuasaan goib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan utusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Bilqis sebelum orangnya datang berserah diri? Berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik. Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Bilqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya. Seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah menyeletuk berkata, Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Bilqis sudah berada di depannya, berkatalah ia, Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menyongsong kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menudingkan kepada tahtanya. Serupa inikah tahtamu? Bilqis menjawab, seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini, padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Saba. Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri. Selagi Bilqis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Bilqis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat ini adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Bilqis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Oh Tuhanku,
Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzolimi diriku sendiri, sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku. Aku berserah diri kepadamu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka, dan sampaikanlah sholawat kami kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.